16 Oktober 2024 balik untuk pembahasan XAUUSD. Seperti biasa kita masuk di Saxo dulu di daily. Kalau soal teman-teman perhatikan di daily ini kita bisa ngeliat ya, there's a big movement dari XAUUSD yang kaitannya lebih ke arah potensial dia akan hajar. Untuk apa? Untuk all time high-nya. Sih. Ini kalau kita ngelihat, kita ubah menjadi garis, kan ini dia akan ngehit 2673. Simpelnya begitu. There's a big chance dia akan hit 2673. Kalau misalnya kita take it area bawahnya di sini, ini kita dapat di 2663. Yang baru dia break, ya, area yang baru dia break 2663. Now back, teman-teman bisa perhatikan 2673 ini target awalnya. At least dia perlu break that level si 2673 untuk retest ke area volatility. Ini kan volatil. Dia hanya hit ke area tertinggi di sana 2685, but close-nya dia di 2672. Jadi need to hit that again 2680-an. Jadi kalau teman-teman perhatikan sekarang, there's a big chance kalau misalnya akan ada hit yang lebih tinggi dari XAUUSD. Ya, akan ada hit yang lebih tinggi dari XAUUSD. Drop, up. Senin dia drop, tapi Selasanya kemarin dia up kenceng. Dan hari ini Rabu, there's a big chance dia punya potensial untuk closingan di atas previous daily high-nya. Previous daily high ada di sini ya teman-teman, di 2669. Ya, semoga dia bisa break 2669 tersebut. Jadi kalau kita lihat, still di daily masih dalam bentuknya sideways, up, drop, up, still within the sideways. Base momentum, sama seperti saya bilang kemarin, kita hanya tinggal nunggu momentumnya aja. Kapan kita tunggu momentumnya? Ya, gampangnya adalah kalau misalnya dia break all time high, maka nextnya adalah fokus buy. Hanya buy saja kalau dia berhasil break all time high-nya. Sedangkan kalau misalnya dia patah di sini dia patah. Sorry, salah kebalik nih. Harusnya gini. Nah, misalnya dia di sini patah, maka next targetnya dia akan turun untuk yang namanya rally base drop. Ya, drop. At least balik ke 2500-an saya bilang kemarin. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua skenario, dan skenario yang paling mungkin kenapa bilang paling mungkin, karena dia paling dekat sekarang, adalah skenario dia membentuk all time high. Jadi skenario pembentukan di all time high ini jauh lebih memungkinkan karena jaraknya nggak begitu jauh teman-teman. Oke. Sebab jaraknya nggak begitu jauh inilah kita bisa melihat ada potensi-potensi itu terjadi. Now kita balik ke Owanda. Kita ngomongin di H4 naked chart seperti biasa. Strong. Teman-teman bisa lihat di sini drop, strong. Drop ini kemarin gap di hari Senin pagi. Dia strong dan akan nge-retest. Di sini banyak yang dia perlu retest. Salah satunya sampai 2673 tadi. Ya, jadi itu adalah H4-nya. Kalau misal teman-teman yang nonton saya sekarang ini adalah teman-teman yang dari Grow Count juga, kalian bisa ngeliat kan, semalam saya share supply zone H1 dan supply zone H4. Area untuk sell kita itu 2671, 2673 dan 2677, 2679. Kenapa? Karena memang itulah the only places yang bisa kita manfaatkan. So kalau kalian tanya sama saya di mana area sell saya, 7173 as my first sell. Lalu nanti lanjut 7779. Kalian akan lihat ketika kita balik di H1, ubah di sini. See? This is my level. Sebenarnya yang dari kemarin nahan tuh si 2668. Itu teman-teman dari Grow kan juga tahu ya, karena itu resisten H4. Dia berkali-kali di hit, sekali, dua kali, tiga kali nggak berhasil break, dan kondisi sekarang dia di hit kembali. Kalau selesai turunin ke time frame yang lebih rendah, teman-teman bisa ngeliat di situ ada pembentukan base baru. Dan area buy-nya di mana aja? Sebenarnya nggak jauh beda yang akan saya sampaikan ke kalian. Area buy-nya sama persis seperti area buy ketika saya share di Grow Count semalam juga untuk area trade plan overtrade. Saya bisa tunjukkan dulu ke teman-teman untuk trade ideas-nya saya di trade ideas-nya saya yang saya share di grup Grow Count. Bergerak signifikan jalan penutupan. Ini 3 area saya patok, 2668, 2671, 2673, 2677, 2679. 3 area ini akan mempertahankan XAUUSD dari pra closing daily sampai besok pagi. Base bawah yang berhasil di breakout adalah 2660. Ini trade ideas-nya saya untuk overtrade semalam.
dan buy high risk-nya ada di 2660 2658. It's actually the same. Saya akan kasih buy high risk will be the same. Ya. Buy high risk saya akan sama juga 2660 2658. Jadi asal teman-teman perhatikan di sini, this is 2660 ini sampai 2658 adalah area untuk buy. Nah, this is places for buying. Nah. Ini buy high risk pertama. Nextnya dimana tentu adalah pembentukan sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya saya ubah ini jadi garis, you guys will see on this places right 2648. Jadi jaraknya 100 pips lah untuk next buy-nya, which is 2648 ini. Ya. Jadi saya bisa patok new one di sini 2648 untuk area buy lanjutannya. Bukan buy lanjutan, buy di bawahnya lagi. Ya, jadi ini sama aja 2650 2648. Total the same, bedanya 100 pips sama 2650 2648. Yep. 2650 2648. The places yang kita bisa manfaatkan untuk entry buy kembali seandainya dia drop. Sedangkan di sini 2660 jangan sampai di break, dia close-nya harus di atas 2660 ya. Selama dia close di atas 2660, close di 2660 that's actually fine. 2660 jangan sampai di break out, itu kita bisa manfaatkan untuk entry buy. Sebenarnya sell itu bisa dilakukan dari 2668 ini, tapi saya mau ambil lebih aman. Kita tunggu di 2671 2673 ini adalah sell high risk saya. 7779 juga sell high risk saya. Lalu nextnya di 8385 itu medium risk saya. Oke. Jadi kalau teman-teman perhatikan nih 2653 saya hapus, ini saya hapus beberapa yang nggak begitu penting, yang nggak ada bisa marking the zone. Ini 2668 kalau misalnya saya ubah ini menjadi time frame yang lebih rendah, sih. Kalian tuh bisa ngeliat hal yang sama seperti yang harusnya saya lihat, yaitu area-area yang ditahan. Di sini teman-teman perhatikan ini 2668, 2669 nahan. Also on this side, see, ini juga sama 2668, 2669 ketahan. Also this one, 2668, 2669 yang selalu nahan. Selalu nahan, saya bilang selalu nahan tuh kenapa ya? Karena memang dia nggak berhasil break berkali-kali itu. Tetapi apakah kita bisa sell di sana? Menurut saya, ya. Kalau kalian punya risk appetite yang lebih besar, lebih agresif, silakan sell di sana. Tapi kalau misalnya menurut saya area yang lebih better. Kenapa saya lebih bilang lebih better? Ya karena kan sekarang masih jam 11.28, pergerakan masih dalam Asia session, belum overlapping dengan London session, kita belum tahu momentumnya. Siapa tahu nanti ternyata dia hajar ke atas baru drop, maka lebih better kita nunggunya di 2671 2673 agar tidak ada floating yang terlalu dalam. Begitu. Yap. Dan kalau kalian lihat 2660 2658 it's also a good places untuk buy, dan saya bersama Growcount already buy for this one untuk setup overtrade-nya already running dan we have our own profit. Sedangkan sell sudah tahu high risk dan medium risk-nya, dimana buy high risk tentu kalian tahu 60 658 ini bet as long 60 nggak breakout, lalu 50 48. It is the same ya teman-teman. Kalau 6058-nya break pun saya pasti akan, ini kan di luar mapping ya, saya pasti akan suruh kalian sell continuation karena there's a big chance ini kalau misalnya saya ambil Fibo retracement from this one sampai paling atas 618-nya itu ada di 2656. Di sini 2656. Di gap di 2656. Jadi kalau misalnya kita perhatikan area 2660 2658 mungkin ada besar kemungkinan dia volatile. Jadi mungkin dia drop 60, dia drop ke 5756, baru nanti dia balik lagi bullish. Makanya kita tetap harus memastikan dia nggak breakout si 60-nya. Kenapa ya? Karena big chance dia bisa volatile dalam waktu-waktu di M5, M15, M30, tapi di H1 dia still close di atas 60. Dan kalau misalnya dia literally break this demand zone, maka kita chance for selling continuation. Sebab apa ya? Tentu kita belum melihat momentum apapun. Kita ngelihat pergerakannya ini hanya dari semalam. Ya ini sudah mulai malam, dia bullish, ketahan, dia bullish lagi dan ketahan. If dia memang drop signifikan, maka dia akan drop juga dalam untuk ngeretest pembentukan yang namanya higher low-nya. Ini kan sudah pembentukan high terus-menerus ya. Jadi high, low, di sini higher high hitungannya, walaupun di sini hitungannya equal lows, tapi dia mampu untuk keep going up and up and up. So let's see what will happen. Untuk buy medium risk yang belum saya share, buy medium risknya
sebenarnya will be the same seperti kemarin teman-teman, yaitu buy medium risk saya ketika map king di hari Selasa. Kalau saya bisa recall map king hari Selasa saya, medium risk saya buy itu adalah 609 606, means on this place. Ya, banyak zone yang lain, ada 44, ada 37, ada 25. Ya, ada beberapa level yang bisa kita perhatikan. Ini saya marking dan saya akan Roger outside the zone of map king, di luar dari map king saya. Tapi yang teman-teman perlu perhatikan adalah area map king, buy high risk 660, 658, 650, 648, sell high risk 7173, 7779, dan on this one 8385 medium risknya. Lebih dekat dengan area sell, lebih dekat juga kalau kita lihat dari daily, dia bisa membentuk all time high. Seandainya malam hari ini atau besok dia break sampai di atas 85, teman-teman kalian catat omongan saya terakhir ini, fokus on buy. Hanya buy saja karena dia pasti akan tembus terus sampai ke 2700. Oke. Semoga membantu teman-teman bisa jadikan map king ini sebagai referensi kalian. Tetap sesuaikan dengan metode trade yang kalian jalankan. Untuk teman-teman di grow account, nothing to be worry about karena saya pasti akan selalu share map kingan ini di dalam grup. Thank you.